Oke, untuk tutorial kali ini kita akan belajar untuk modul yang berikutnya ya. Kemarin yang sebelumnya kita sudah belajar if, kita belajar untuk for next. Nah, untuk for next di sini kita buka saja project yang sebelumnya itu adalah belajar if. Di sini saya sudah siapkan. Kemudian nanti kita ikutin, teman-teman silakan buka modul ya. Modul yang sudah saya berikan itu yang di modul client server 05 untuk perulangan. Nah, di situ di halaman 10 ya. Nanti teman-teman silakan buka halaman 10. Nah, di sini oke, saya lihatkan saja ya. Nah, ini kita materi dulu. Jadi sini adalah struktur kontrol untuk perulangan. Nah, struktur kontrol perulangan ini adalah berupa pernyataan dari Visual Basic 2010 yang mengizinkan Anda untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang. Ibaratnya untuk menampilkan data, misalnya kita punya 10 data atau lebih, kita mau tampilkan di tabel. Nah, itu biasanya kita pakai for. Nah, nanti kan data 1 ditampilkan, data 2, data 3 yang dari database itu ditampilkan di tabel database yang kita buat. Tabel tabel dengan data yang bersumber dari database yang kita buat. Nah, di sini untuk statement for ini merupakan perintah perulangan pada Visual Basic yang paling sering digunakan. Jadi memang untuk for ini banyak digunakan biasanya untuk yang berupa data ya. Jadi misalnya kita menampilkan database, nanti itu pakai for. Misalnya untuk menampilkan menu, misalnya menunya lebih dari satu, itu juga bisa pakai for. Nah, statement ini memerlukan 3 komponen untuk melakukan perulangan, yaitu ada nilai awal, nilai akhir, dan pencacah. Nah, di sini adalah nilai awal, itu nilai awal untuk memulai perulangannya. Nilai akhir itu sampai berapa kali dia nanti diulang. Misalnya kalau nilai awal itu misalnya kan kalau kita for i, misalnya i-nya itu sama dengan 1. Nah, nanti misalnya di baris di datanya itu berupa array. Kalau array berarti dari 0, berarti kan 0 sampai ke berapa? Sampai n. Tergantung banyaknya data. Nah, nanti kalau kita belajar array, kita nanti ngambil banyaknya data baru di perulangan. Tapi nanti untuk belajar ini nanti kita bisa tentukan kita mau mengulang berapa kali. Nah, seperti itu. Kemudian dan pencacah. Yang pencacahnya adalah nilai akhir. Ya, step pencacahnya berapa kali dia diulang. Nah, di sini kita langsung lihat, oh ini sebelumnya deklarasinya dia for, kemudian var integer s tipe data sama dengan nilai awal sampai nilai akhir, step pencacahnya berapa, kemudian statementnya yang akan ditampilkan, next, var integernya sampai ke berapa, seperti itu. Nanti kita akan coba. Nah, ini langsung saja kita buka aplikasinya ya. Jadi kalian silakan buka untuk Visual Basic-nya. Nah, di situ untuk contohnya kita disuruh membuat sebuah kelas baru ya. Oke, untuk menambahkan kelas kita bisa dengan cara ini ya. Kita klik dulu di bagian Solution Explorer-nya. Nah, di bagian sini, ini karena beda tampilan, jadi kalau kalian cari untuk titik 3-nya itu tidak ada icon nomor 3. Kalau di modul itu kan dia di bagian sini nih. Nah, karena berbeda kita langsung saja ke bagian Solution Explorer. Ini diklik, kemudian klik kanan di sini nanti ada kalian tambahkan add, kemudian kelas ya. Ini sama saja, kelas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul jendela wizard, add new item, pastikan Anda memilih kelas dan simpan dengan nama control for next console. Jadi kita tambahkan, ini kita pilih kelas ya. Ini sudah kelas, kemudian kita tambahkan. Oh, ini saya lupa. Kemudian ini kita simpan. Ini kita ubah namanya ya. Kalau di modul itu bisa di namanya adalah control for next console ya.
Nah, seperti ini. Pada deklarasi kelas muncul ketikan perintah method. Jadi di sini kita sudah punya kelas fornex ya. Oh, di sini kalian bisa pakai fornex saja ya. Di modulnya padahal suruh kontrol fornex, ini kita ubah aja lagi biar gampang. Jadi fornex saja. Kemudian kita enter. Nanti akan berubah nama kelas yang di sini. Nah, jadi sesuai dengan yang di modul. Di sini kita disuruh untuk mengetikkan beberapa kode ya. Seperti ini. Nah, nanti dia akan melakukan perulangan 1 sampai 5. Jadi dia akan mengulang sampai 5 kali. Kemudian kita ubah parameternya. Oke, ini kan belum dirubah ya, ini masih menuju. Oke, berikutnya kita ikuti modul. Kita ubah properti parameter pada my project itu menjadi tipe console application. Nah, ini kita ke Solution Explorer, kemudian pilih formnya ya, nih belajar if. Ini kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di bagian sini kita ikutin di modul tuh. Untuk application-nya, dia assembly name-nya tetap ini saja, nggak apa ya. Kita belajar if untuk perulangan. Nah, ini. Untuk application type-nya kita ubah menjadi console application. Nah, kemudian startup project-nya kita pilih yang fornex. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita runningkan saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Nanti kita coba lagi. Ini kita start. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan mengulang angka dari 1 sampai 5. Kalau misalkan kita ubah sampai 10, ini misalnya, dia akan mencetak sebanyak 10 kali. Nah, ini ya. Jadi hasilnya sama seperti di modul. Nah, kemudian kita akan belajar lagi menggunakan yaitu step ya. Jika ingin mencetak angka genap atau ganjil, saja gunakan instruksi step. Nah, di sini kan dia akan mencetak semua angka nih. Angka ganjil dan angka genap. Nah, caranya di sini kita ikuti langkah berikut, yaitu menggunakan cara seperti sebelumnya, buat kelas baru dan simpan dengan nama fornex step. Nah, dalam kasus ini kita pakai yang ini saja, kita modifikasi ya. Untuk untuk codingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang baru tadi, bikin kayak tadi, bikin kelas baru, kemudian fornex step. Nah, ikutin yang di modul. Nah, pada hal ini kita akan memodifikasi dari fornex yang ada saja. Nah, ini kita ubah ya. Kalau yang di sini kan for, yang di modul dia kita mencari nilai ganjil itu as integer. Nah, kemudian ini sama dengan 1 sampai 20, kemudian dilakukan step 2. Nah, ini akan menghasilkan atau menuliskan ke konsol ini write line. Ganjil misalnya seperti itu. Ini nextnya ganjil. Ini akan kita ubah dibuat komentar saja supaya tidak dijalankan oleh aplikasi. Nah, next ganjil. Nah, ini kalau kita mencari nilai ganjil ya.
Nah, cursor langsung tertutup setelah menekan sembarang key. Ini sudah sesuai dengan di modul. Next, ganjil, kita coba. Nah, di sini dia akan mencetak angka 1 sampai 20, tapi yang hanya rank angka 1 sampai 20, tapi hanya angka yang ganjil. Ya. Kalau misalnya genap, bagaimana? Nah, ini kalau genap, nilai awalnya itu menjadi genap. Ya. Kalau ini kan kalau nilai awalnya 1 itu ganjil. Kalau dia berarti ini kan maksudnya step itu dia melangkahi. Kalau 1, 2, 3. Jadi dia melangkahi dari 1 ke 2 itu 1 step. Kemudian 2 ke 3 itu 2 step. Nah, makanya dia menampilkan angka 1 sampai 3 saja. Nah, kalau misalnya kita mau bikin yang genap, berarti kan dari 0 ya. 0 ke 1 itu 1 step. 1 ke 2 dia 1 step. Ya, berarti kan 2 step. Nah, jadi ini kita ubah jadi 0. Pada saat kita start, nah hasilnya seperti ini. 024. Nah, gimana misal step ini kan sebenarnya dia cuma untuk melangkahi nilai yang di stepnya itu tidak ditampilkan. Kalau misalnya kita step 3, nah step 3 nanti berarti kan ini lagi misalnya 1 ya, berarti nanti 4, 8, 12. Ini kan kita coba. Nah, di sini ya, 1, kemudian 4, kemudian ini 3 step tadi ya, saya lupa. Jadi 1 ke 2 itu 1 step, 2 ke 3 itu 1 step, 3 ke 4 itu step ketiga, baru dimunculkan yang keempat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada beberapa cara sih sebenarnya kalau di pemrograman lain tuh dia pakai misalnya modulus. Jadi misalnya kalau dia dibagi 2 itu habis, itu biasanya bilangan genap. Tapi kalau misalnya dibagi 2 dia masih ada sisa, itu ganjil. Misalnya kan kalau 2 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, habis itu nanti 3 itu kalau dibagi 2 sisa 1 modulusnya. Itu biasanya juga sering menggunakan itu, tapi kalau di Visual Basic dia bisa pakai step. Nah, step ini untuk menginstruksikan melangkah di antara panjangnya array bilangan itu, dia dilangkahi berapa langkah. Jadi yang dilangkahin itu dia tidak ditampilkan. Misalnya kan nih 1 sampai 20 step 3, berarti dia akan melangkahi 3 langkah ya, 3 langkah. Ini saya bikin ilustrasinya. 1, kemudian ini step 1 ya berarti. Nah, ini 1 itu akan dicetak. Kemudian dia nemu angka 2. Kan habis 1 step 1 dia angka 2. Baru dia akan menjalankan lagi nih step 3. Step 2 ya. Nah, step kedua baru yang ini muncul angka 3 ya. Karena ini tadi kan dia 1, 4 ya. Kemudian step yang ketiga, baru dia memunculkan yang keempat. Nah, ini coba saya anukan. Nah, ini kan pada saat dijalankan dia 1 ditampilkan. Kemudian karena ini step 3 dia 1, 2, 3. Oh, ini lupa ya, ini salah nih. Ini step 3. Yang di step ini, yang di langkah ini dia tidak akan ditampilkan. Dia langsung akan 1, 4, nanti di step lagi 4, kemudian 5, 6, 7 baru ditampilkan 7. Nah, seperti ini ya. Itu adalah fungsi dari step. Nah, kemudian pemakaian decrement ya. Nah, ini untuk menampilkan angka dari besar ke kecil itu kita juga bisa pakai decrement ya. Ini adalah dengan mengubah nilai awal lebih besar daripada nilai akhir pada step berikan nilai minus. Nah, ini kita bisa kalau yang di sini silakan teman-teman kalau misalnya mau bikin kelas baru boleh. Kalau di sini kita pakai modifikasi saja.
Nah ini misalnya saya mau decrement turun ya, turun itu berarti kurang 1 dia, 20 step min 2 kalau sesuai di modul. Kemudian ini kita tulis untuk angkanya. Ini maksudnya next turun ini apa Pak? Jadi next turun ini dia akan melakukan perulangan next turun lagi kembali ke sini sampai 20 kali. Nah, kalau dia sudah memenuhi 20 kali baru dia akan menuliskan console write, tekan sembarang tombol. Jadi seperti itu. Itu perulangan ya. Nah, di sini kita coba. Oh, ini ketinggalan, Pak. Jadi dibalik. 20 ke 1. Tapi stepnya min 2. Step min 2 berarti kan dia dihitung dari belakang tetapi dikurangin 2 step. Ya, mundur maksudnya stepnya step mundur pakai minus. Nah, ini sama ya kayak di modul kalau kalian lihat. Jadi 20 pertama dicetak, kemudian ini karena stepnya min 2, 20 ke 19, 19 ke 18. Nah, baru cetak sampai kedua. Nah, itu tekan sembarang tombol untuk keluar. Nah, itu adalah untuk decrement ya. Untuk melakukan pengurutan dari besar ke kecil. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan juga. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah for each. For each ini adalah perulangan yang digunakan. Ini perulangan yang digunakan untuk membaca elemen dari sekumpulan array, list maupun collection, di mana pada variabel tersebut terdapat lebih dari satu data. Nah, kita juga bisa pakai for tadi atau pakai for each ya. Ini kan for next ya. For each ini biasanya digunakan untuk membaca dari array. Kalau for next ini kita sudah tentukan nah seperti itu. Di mana dalam variabel tersebut ini terdapat lebih dari satu data. Salah satu solusi untuk mempermudah pembacaan data pembentuk array adalah dengan menggunakan for each. Nah, deklarasinya ini mungkin kalian sambil lihat ya. For each elemennya tipe data nanti berupa array ya. Kemudian statementnya apa? Next, kemudian elemennya sampai berapa elemen. Nah, ini kita langsung ke prakteknya. Jadi silakan tambahkan kelas baru ya. Nah, di sini kita bikin for each. Jadi bikin kelas baru, kemudian add kelas baru. Nah, ini kelasnya namanya, ini pastikan kelas ini ya. Kemudian namanya ganti for each. Enter. Oke, nanti kalian ketik kodenya, dia akan melakukan deklarasi array di sini. Nah, di mana di sini dia akan mendeklarasikan dim nama string. Jadi nama ini nanti dia berupa string dengan datanya itu berupa array. Jadi nanti array yang ada dalam nama ini ada Abu Aisyah, Ummu Aisyah, Aisyah, Azhara, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia akan menampilkan perintah for each. Kebetulan keluarga Aisyah ini nanti dia akan menampilkan array yang ada di sini. Nah, ini kita akan coba. Kita save dulu. Oke, save all dulu. Kemudian kita ubah propertinya ya. Karena tadi kan masih konsolnya di for next. Ini kita ubah. Nah, ini diganti ke for each. Nah, kalau sudah di save, ini close saja, kemudian klik start.
Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Dia akan membaca nih, ya, for each n as string in nama. Jadi dia akan membaca, dia akan membuat sebuah variabel n dengan tipe string yang diambil dari nama. Nama ini berupa array ya. Nah, array di sini dia berupa string juga. Nah, kalau array itu dia banyak data dengan satu tipe data. Jadi kalau misalnya kalian bikin array string, berarti dalamnya itu nanti semuanya string. Makanya di sini dia n ini diubah menjadi string. Ini kalau kita bikin double nggak mau ya. Kita coba lihat, kita running. Nah, ini kan error ya, dia akan access and handle conversion dari string Abu Isah to tipe double not valid. Jadi tidak boleh. Jadi kalau di sini kalian array-nya itu berupa string ya, di sini juga harus string juga. Nah, ini baru bisa nanti dijalankan. Bentar, ini saya close. Kemudian saya start ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari for each, yaitu dia untuk mencetak atau melakukan pencetakan perulangan dengan data yang bertipe array. Kemudian yang berikutnya adalah do loop ya. Nah, berbeda dengan instruksi for di mana kondisi awal dan akhir telah diketahui. Nah, kalau dia pakai for tadi dia diketahui tuh. Kalau misalnya kalau array dia harus diketahui dulu nih panjang array-nya berapa. Dia akan menghitung nih jumlah array berapa baru dikeluarkan di konsol. Atau yang ini tadi dia turun as integer dari berapa ke berapa. Nah, ini sudah ditentukan. Nah, berbeda dengan do loop. Do loop di sini dia kondisi tidak demikian dengan proses perulangan loop. Do loop akan terus dijalankan selama kondisi masih bernilai true. Jadi kalau dia bernilai true, nanti dia akan terus melakukan perulangan. Makanya untuk do while ini agak hati-hati juga. Dulu waktu saya pernah praktikum, pernah mencoba untuk do while ini tanpa melakukan nilai false, itu komputernya jadi hang ya, karena dia akan mengulang terus gitu. Nah, ini perulangan minimal dilaksanakan 0 kali. Jika bernilai true akan dijalankan, jika bernilai false tidak akan dijalankan. Pencacah adalah nilai untuk menaikkan nilai bilangan. Nah, deklarasinya seperti ini, do while, kemudian ekspresi while-annya apa? Nah, ini kan harus bernilai true tadi ya. Kemudian statement pencacah, kemudian dia di loop. Nah, ini kita buat sama ya. Kita langsung praktikum, kita buat kelas baru. Buat kelas baru dengan nama do while. Ini do while loop, kemudian kita add. Nah, di sini saya pindahkan kodenya. Nah, di sini kan tadi tidak diketahui, makanya di sini dia ada comparison untuk mencari operator pembanding. Nah, ini dia akan melakukan perulangan jika bilangan cacahnya itu kurang dari 30 ya. Kemudian kalau dia cacahnya kurang dari 10, ini nilai cacah while keduanya. Nah, ini tidak pernah dilakukan perulangan ya. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Oh ya, diubah dulu untuk di propertinya for HG do while loop ya, kita run. Nah, ini hasil perulangannya ya. Nah, di sini kan kenapa dia berhenti hanya sampai 5? Karena di sini hanya dia di kondisinya itu berlaku true itu sampai 5 saja.
Nah, ini ada 5 bilangannya. Lima kali perulangan termasuk yang ini ya, angka pertama ya. Cut sebelumnya, cut. Nah, oke. Setelah kita jalankan, dia akan menghasilkan perulangan. Kalau di sini kan kita lihat nih, dual cacah ini, kalau bilangan cacahnya itu kurang dari sama dengan 30, dia akan melakukan pencetakan nilai cacah well ke berapa. Ini kan cacah plus 5, berarti kan ini nilai bilangan cacahnya ini 1 ditambah 5 itu sama dengan nanti 6. Jadi dia akan mencetak dulu nih bilangan cacah pertama, karena cacahnya 1 itu akan dicetak. Jadi nilai cacah well ke 1. Kemudian yang berikutnya dia akan tambah 5. Jadi ke 6. Jadi 6 tambah 5 nanti 11, seterusnya sampai bilangan cacahnya itu memenuhi true ya. Sampai ke 26. Nah, kan kalau 26 ditambah 5 itu 31, jadi tidak akan dijalankan. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian dual bawah di sini, itu cacahnya kurang dari 10, ini tidak pernah dilakukan perulangan ya. Karena cacah 2 ini nilainya adalah 10, sedangkan 10 itu adalah sama dengan. Nah, padahal di dual di sini itu adalah persyaratannya kalau cacah 2-nya kurang dari 10. Nah, bagaimana cara kita mencetak untuk cacah yang kedua? Nah, untuk cacah yang kedua, kita bisa buat sesuai persyaratan dualnya, karena kalau dia bernilai true baru dia akan mencetak. Ini misalnya kita bikin 9 seperti ini ya. Nah, ini harus kita buka untuk cacah 2-nya, baru kita running. Nah, di sini dia akan baru mencetak untuk nilai cacah yang while kedua. Nah, while kedua ini dia kenapa cuma 9? Karena pada saat dia cacah 9 ini kan kurang dari 10. Kemudian dia akan melakukan perulangan berikutnya. Cacah 2 ini sudah ditambahkan 5. Jadi 9 tambah 5 itu adalah berapa? 14. Nah, 14 itu kurang dari 10. Nah, kalau 14 kurang dari 10, ini berarti dia tidak akan mencetak karena persyaratannya tidak memenuhi. Nah, ini untuk dual. Kalau dual itu selama di sini dia bernilai true, dia akan melakukan statementnya. Nah, itu adalah penggunaan dari dual ya. Kemudian ada juga untuk do until loop. Nah, ini pada do while loop, nilai pencacah harus kurang atau sama dengan, sedangkan pada do until loop harus lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau di sini kan ada nilainya kurang sama dengan, tapi kalau do until loop dia kebalikannya. Nilainya itu harus lebih besar atau sama dengan baru dia dijalankan. Nah, ini kita bikin kelas baru saja. Kita ikutin di modul ya. Ini saya lupa stop. Ini kita tambahkan di modul. Kita tambahkan untuk kelas baru dengan nama do until loop. Oke, kemudian saya kopikan codingnya. Nah, di sini kalau do while loop dia nilai cacahnya itu kurang dari. Kalau do until loop dia akan kebalikan, lebih besar ya. Nah, ini kalau kita jalankan, bentar, kita ubah dulu. Do until loop, kemudian kita save. Nah, seperti ini do until loop untuk bilangan cacah. Di bilangan cacahnya di sini kan adalah 1. Nah, dia akan melakukan perulangan kalau nilai cacahnya itu lebih besar atau sama dengan
5 ya. Nah, di sini dia cacahnya 1, kemudian cacahnya 1 dia akan nambah terus sampai sama dengan 5. Kalau udah sama dengan 5, ini dia kondisinya adalah true. Sama ya. Makanya dia tidak mengulang sampai ke yang berikutnya. Untuk cacah 2, ini dia harus lebih besar. Cacah 2 itu lebih besar sama dengan 20. Ini tidak akan dijalankan. Karena nilai di sini adalah 20 ya. Sedangkan di sini dia batasnya hanya sampai 10. Kecuali kita ubah menjadi misalnya berapa di bawah 10? 8 ya. 8 kita jalankan. Nah, baru dia dijalankan. Nah, jadi nanti terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai dual ini kalau bilangan cacahnya kurang dari atau sama dengan bilangan yang telah ditentukan, dia akan dijalankan. Tapi kalau ini dia lebih dari sama dengan bilangan yang ditentukan. Nah, bedanya cuma itu kalau do until loop ya. Ini kan maksudnya lakukan perulangan sampai 5. Nah, ini kan lakukan perulangan sama juga sih ya. Cuma bedanya itu. Kalau kita mencari nilai yang lebih besar, balik ya. Pencacah harus kurang atau sama dengan. Sedangkan pada do until loop itu lebih besar sama dengan. Nanti kalian bebas mau pilih ya pakai yang mana. Kemudian ada do loop while. Nah, ini mirip dengan do while loop. Perbedaannya do loop while ini pernyataan minimalnya dilakukan 1 kali ya. Do statement kemudian pencacah loop while ekspresi boolean. Nah, ini kita bisa coba. Saya langsung kopikan kodenya saja ya. Kalian bisa coba bikin project baru nanti. Oke, bentar nih kena kopas. Coba kita jalankan dulu. Oh ya, ini lupa di close dulu. Kemudian kita running. Nah, bedanya kalau do until loop dia seenggaknya dilakukan 1 kali. Nah, ini kan loop while cacah kurang dari 30. Habis itu do, lakukan, baru diulang ya. Jadi kalau di yang do while loop ini kan dicek dulu baru dieksekusi. Tapi kalau ini dia do, dia eksekusi dulu seenggaknya sekali baru diulang. Baru dicek. Nah, bedanya itu aja. Kemudian do loop until itu sama dengan do until loop ya. Hanya saja perulangan minimal dilakukan 1 kali, berbeda dengan until loop. Perulangan mungkin tidak dijalankan. Nah, kalau do until loop ini dia pasti dijalankan atau pasti ditampilkan sekali lah data statementnya. Tapi kalau do loop until, nah ini dia kemungkinan bisa tidak dijalankan. Nah, untuk kalau misalnya di project ya, di beberapa project saya belum pernah, kalau untuk penggunaannya nih implementasinya di project-project saya belum pernah mencoba untuk menggunakan pakai do until loop. Yang paling sering saya pakai itu adalah for each ya, kemudian if. Nah, selama saya bikin beberapa project yang banyak digunakan itu sih ya, do until loop atau case. Nah, case itu juga banyak digunakan. Nah, ini do until loop ini sama. Kalau yang tadi dia dimungkinkan untuk diulang, tapi kalau di
anti loop ini seenggaknya dia bisa diulang bisa tidak ya. Ini perulangan dilakukan sekali, loop until cacah kurang dari sama dengan 10. Nah itu di sini kan yang ke 1 itu kurang lebih sama saja ya. Kemudian while ya, while ini adalah pernyataan atau blok pernyataan yang diulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Ini sebenarnya hampir sama dengan kayak for ya. Nah itu untuk perulangan kalian boleh pakai yang mana saja, tidak masalah. Tapi kalau saya di project itu dia lebih banyak kayak pakai for each, yang paling umum digunakan itu for each. While ini juga ada sebagian. Ya kalau while itu kondisi statement pencacah. Nah ini sama nih ya. Ini akan saya coba kopikan codingnya. Oke, seperti ini. Ntar saya close projectnya. Nah, ini dia akan melakukan while cacah kurang dari 10. Nih, 1 ya. Kalau 1 dia kurang dari 10, dia akan menjalankan perulangan sampai kurang dari 10. Jadi nanti misalnya cacah pertama ini 1. Kemudian dia akan tambah 2 itu 1, 3 sampai kurang dari 10 ya. Ini kita akan coba jalankan. Nah, seperti ini 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan yang bawah ini hanya dilakukan sekali, tapi dia akan ngecek dulu apakah cacahnya ini kurang dari 10. Sedangkan di sini cacah 2 itu adalah 20. Nah ini dia tidak akan melakukan perulangan, sama saja sih sebenarnya ya. While cacah 2 itu kurang dari 10, dia akan mencetak. Nah ini sama nih untuk perulangan, pakai for juga boleh. Nah itu ya, itu adalah untuk modul perulangan. Jadi ada banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk melakukan perulangan ya. Diantaranya tadi ada pakai for each, kemudian ada for next ya, kemudian ada yang pakai do until loop, ada yang loop do while ya, kemudian do loop while, do until loop. Nah itu sama-sama fungsinya semua untuk melakukan perulangan. Jadi nanti tergantung kalian di project kalian itu seperti apa. Kalau di saya pribadi dia lebih banyak pakai, kalau saya pakai for each ya. Karena biasanya kebanyakan kalau kayak pemrograman lain itu kebanyakan kalau mencetak dari data yang berupa array itu pakai for each ya. Jadi jarang pakai yang do loop, until loop, do while loop. Karena saya merasa lebih agak rumit ya. Nah, tapi nanti tergantung lagi kondisi dari apa yang mau kalian tampilkan. Misalnya datanya itu ditampilkan seenggaknya sekali ya, kalian pakai yang do until loop tadi untuk perulangan. Karena kalau pakai for each itu dia tidak akan mencetak ya perulangan kalau tidak memenuhi kriterianya yang ditentukan. Nah ini for each and a string, kalau dia tidak memenuhi apa namanya yang ada dalam sini ya nggak akan tercetak. Nah itu nanti tergantung pada project kalian masing-masing. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk modul perulangan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.